ngalih karena acara taujiah anu katilu nyata di Bapak Fikri Ahyani, kami beliau Bapak Fikri Ahyani, waktu dan tempat abdi sahakeun saha kitab-kitabna. Masih sanggup nih Pak? Masih sanggup? Masih sanggup lanjut masih? Sok ngawedang heula sok. Saya sana. Hebat ya. Sanggup? Ya kita gitu. Maksudnya gitu. Tapi mau wani. Yang ngantuk silakan tidur. Yang cangkel selonjoran boleh. Selonjoran boleh. Monggo. Sok selonjoran. Sing arep ngudut yang ngudut silakan. Sing arep ngejok cai silakan. Hamunten ke Bapak-bapak sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat beliau Bapak Lurah, yang alhamdulillah dapat berkenan hadir. Kita berjumpa lagi di Masjid Al-Fatih. Alhamdulillah kita doakan semoga Al-Ikhlas ya ini. Al-Ikhlas, subhanallah. Al-Ikhlas, mohon maaf. Kita doakan Pak Lurah semoga senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Bapak Ustadz Hedianto yang tadi sedikit kepontal-pontal ngejar saya ya. Ya, karena memang saya tadi agak ngebut ya, karena nggak enak di sini sudah telat. Mohon maaf jika kami tadi terlambat karena ada sesuatu hal yang harus kita lakukan dulu tadi di bener sana. Terus kemudian tak lupa kepada Pak Kadus, Bapak Kayim dan semua saja yang hadir pada kesempatan ini, dan juga Bapak Trisyanto dari Sadahayu. Alhamdulillah senantiasa setia menemani kita semuanya. Ya alhamdulillah, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para sahabatnya, para keluarganya, dan juga kepada para istrinya, anak keturunannya, dan juga para wali Allah. Yang semoga senantiasa kita mampu beralih dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang karena agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang mampu mengenal dirinya, sawai jalma nu tiasa mengenal awakna sorangan, sundana gitunya. Ya, itu dia baru bisa mengenal Tuhannya. Lamun geus bisa mengenal awakna sorangan, kakara bisa mengenal Tuhannya. Saha Tuhannya, saha Allahnya. Lamun jalma eta encan bisa mengenal dirinya sendiri, ya, maka dipastikan dia belum bisa mengenal siapa Tuhannya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Lurah bahwa manusia diciptakan dari setetes air mani. Ya. Pernahkah kita berpikir kenapa kok kita harus meyakini adanya Allah gitu ya? Kalau kita sederhana saja, yang namanya gorengan itu kira-kira ayak sorangan apa ayak nunyian? Ayak nunyian ya. Terus lamun cocodok juga ayak nunyian ya. Itulah. Lamun diruntut eta semua pasti ada yang maha pencipta. Ya. Yang maha pencipta. Kalau kita kaji terus sel sperma, bakal kita kan sel sperma ya Pak ya. Dari sel sperma ketemu dengan indung telur, terus kemudian 40 hari pertama itu masih berupa
sperma itu sendiri, 40 hari kedua berupa segumpal darah, ya, baru 40 hari ketiga segumpal daging. Ya, itu sudah mulai ditiupkan ruh di setelah 40 hari ketiga, tepatnya 4 bulan. Nah, itulah, pernahkah berpikir ya, sel sperma itu bisa bergerak, ya, bergerak dari jutaan bahkan miliaran sel yang bergerak itu kok cuma satu. Itu dia bergeraknya itu selnya itu sudah ada nyawanya atau belum gitu. Ya. Berarti kan dia bergerak berarti ada nyawanya. Nah, ada bukan nyawa, ada sesuatu yang menggerakkan di situ. Ada yang hidup di situ, benar nggak? Ada yang hidup dalam sel sperma itu. Ya, sel sperma itu yang menghidupkan siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak mungkin dia bergerak sendiri, itu nggak mungkin. Ya, pasti ada yang menggerakkan. Nah, sel sperma setiap tubuh manusia, ya ini kita belajar mengaji diri ya. Setiap sel sperma atau sel kulit ya manusia yang tadinya dari sel sperma itu kan berkembang akhirnya menjadi seperti ini kan. Sehingga totalnya adalah kalau jenengan berat badannya 70 kilo, berarti 70 triliun sel. Nah, bayangkan. 70 triliun sel yang ada yang menyusun tubuh kita ini. Bagaimana Allah menciptakan, luar biasa enggak? Nah, kemudian setiap satu sel ya, satu sel ini hidup ya. Satu sel kita ini hidup, Pak. Seperti hidupnya sperma tadi itu. Buktinya apa? Ketika kita istirahat tidur, sel yang mati ya, itu diganti dengan sel yang baru lagi. Ya. Berarti dia yang mati diganti yang hidup, yang mati diganti hidup. Ya, makanya kalau tubuh kita capek, itu tanda bahwa sel kita itu butuh regenerasi sel, butuh penermajaan sel yang baru. Satu sel, pernahkah berpikir kalau sel itu dibelah, ya, dibelah lagi, separuh lagi, dibelah lagi, terus kira-kira bentuknya apa itu? Ya, pernahkah berpikir bentuknya pasti nggak akan terlihat, bener nggak? Itulah cahaya Nur Muhammad, ya itu yang dinamakan cahaya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang membentuk semua alam semesta ini, ya termasuk mohon maaf bolet, ya bolet dibagi dua, ya dibagi dua lagi, ya itu pasti terkecil namanya atom, Pak. Atom dibelah lagi. Nah, itu bentuknya sudah cahaya. Cahaya itulah namanya Nur Muhammad, yang dikenal dengan Nur Muhammad. Dalam bahasa tasawuf dikenal dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah cikal bakal seluruh alam semesta ini. Nur Muhammad asalnya dari Nur Allah. Nah, ini harus dipahami. Nur Allah itu bukan Allah, bukan. Karena itu masih bentuknya makhluk. Masih bentuknya cahaya. Nur Allah itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya sendiri. Dan Allah itu bukan cahaya, mohon maaf. Nah, jangan masih membayangkan Allah bentuknya cahaya, itu bukan Allah. Setiap engkau membayangkan Allah seperti apa, itu bukan Allah. Karena Allah itu laisa kamitsli syai'un. Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Maka sudah tahu kan, berarti cikal bakal kita ya itu dari apa? Nur Muhammad dari Nur Allah. Nur Allah yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari ketela saja bisa jadi berapa macam makanan, Pak? Untuk hitung 1000 ada? 1000 makanan ayam mungkin ya? Mungkin ayam. Nah, itulah dari sebolet aja bisa menciptakan ribuan makanan, itu saking gampangnya ya. Apalagi dari Allah ya. Allah menciptakan semua alam semesta ini sangat mudah sekali. Ya. Terus ketika Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, yang diciptakan pertama adalah Nur Muhammad. Ya, Nur Allah, Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad diciptakan Lauful Mahfud, di situ diciptakan semua takdir
Ya, takdir makhluk Allah termasuk takdirnya kita. Termasuk kita duduk, kita makan, kita berdiri, kita sedih, kita takwa, kita iman, kita maksiat, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita, saya persingkat, ketika kita sebelum dimasukkan di dalam ruh yang 4 bulan tadi, ya, kan kita dimasukkan ruhnya di janin kan 4 bulan, Pak ya. Iya. Maka penting bagi ada yang hamil harus ngobati. Ketika ngobati, ya saya berpesan, doakan agar Allah menempatkan ruh yang terbaik. Ya, karena di situ penting sekali. Allah pasti akan menempatkan ruh. Nah, meskipun sejatinya semua sudah ditakdirkan di level mahfud, ruh mana yang akan dipilihkan gitu kan ya. Tetapi dengan kita berdoa itu sudah jadi bagian dari takdir itu sendiri. Ya, maksudnya gini, Allah ketika kita sebelum dimasukkan ke ruh, ke janin, itu kita dijanji oleh Allah. Allah bertanya, ya, alastu birabbikum, apakah engkau akan menyembah aku Allah? Ya. Sebelum kita keluar ke dunia, itu kita dijanji halal. Kita semua menjawab, dalam Al-Quran dijelaskan, qalu bala syahidna, ya, kami akan bersahadat atau bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Saat itulah kita masuk Islam. Saat itu kita sudah masuk ruh kita. Nah, ruh kita masuk Islam. Kemudian ruh itu masuk ke dalam janin. Ya, janin itu kemudian ketika masuk janin itu membawa 3. Ya. Yang pertama umurnya, usianya ya. Kemudian yang kedua adalah amalnya, seberapa banyak amalnya atau amal baik atau amal buruknya. Yang ketiga adalah rezekinya. Yang keempat, ada 4. 4 adalah jatahnya. Mohon maaf, apakah dia orang yang tersesat atau orang yang di jalan lurus. Artinya dia apakah surga atau neraka, atau dia kafir atau muslim, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar bahagianya, nek jenengan sudah masuk Islam, ya, minimal ada tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti kita dihabiskan dulu di dalam neraka. Ya, dihabiskan dulu dosanya. Makanya sebelum kita nanti masuk neraka, lebih baik dosa kita istighfari di dunia ini. Ini caranya gitu. Biar nanti parkirnya kita di neraka nggak lama-lama, langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya persingkat lagi. Nah, membawa 4 tadi ya, itu harus kita yakini. Oh, ternyata sebelum kita ditiupkan saja sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Itulah yang namanya iman kepada qada dan qadar. Apapun yang terjadi, termasuk ngomongnya seperti ini, duduknya ini, makan ini, pahit getir hidup ini, ya. Tidak hanya mati, jodoh, semua sudah ditetapkan, ya. Tidak hanya itu sebenarnya. Jadi semua sudah ditetapkan 4 tadi itu, ada hadisnya itu. Jadi sudah jatahnya apakah di surga neraka, semua sudah ditetapkan. Apakah ini ahli tauhid atau ahli kufur juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur. Kalau orang ditetapkan ahli tauhid pasti ada tanda-tandanya. Dia pasti daik nangan ilmu ya. Digiring oleh Allah. Digiring daik sholat. Daik ngadeket ke ulama. Daik mengamalkan ilmu yang diberikan ya. Itu ada ciri-cirinya. Ketika orang itu ditakdirkan menjadi ahli tauhid atau ahli di jalan lurus, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bayi itu keluar ya, atau apa itu lahir ya, ketika di dalam perut, lamun tembang Jawa namanya mas kumambang. Emas itu ya emas, kumambang itu yang mengapung dalam apa rahim. Itu emas. Kenapa dinamakan emas? Karena menjadi cikal bakal ya, cikal bakal yang nanti diharapkan menjadi pejuang agamanya Allah. Kita ini diharapkan oleh Allah sebenarnya. Ketika nanti keluar tembangnya namanya mijil ya. Ini malah apa nembangnya mijil itu keluar ya. Mijil. Nah, mijil itu bijil, lamun Jawane mijil. Ya. Keluar itu setiap bayi yang muslim itu dalam keadaan fitrah. Meskipun orangnya Kristen, orang tuanya Yahudi, sebenarnya dia dalam keadaan fitrah karena ada dijanji muslim tadi ruhnya. Ruhnya masih muslim itu. Masih Islam ruhnya.
meskipun orang tuanya yang lahir non-Islam katakanlah ya, masih dalam keadaan Islam. Ruhnya saya katakan. Nah, kemudian ketika ruh itu gede, ketika umur balik, nah balik inilah awal muasal kita semuanya lalai terhadap siapa Tuhan kita. Nah, betul nggak? Pernah nggak ingat? Nah, tadi kan Pak Adi mengatakan pertama kita diislamkan pada waktu sepit ya. Nah itu Islaman Pak, Islam beneran gitu. Padahal katanya Pak tukang ngeret lagi untuk syahadat acan, untuk sholat acan gitu kan. Terus diislamkan deui pas nikah lah. Berarti ketika pas sunat sampai nikah itu Islam orang kumaha gitu kan. Nah, coba berpikir seperti itu ya. Padahal kalau orang Kristen aja, mohon maaf, itu dibaptisnya sudah dari awal sudah dibaptis, bahkan dari lahir sudah dibaptis gitu kan ya. Nah, ketika akil balik, kalau perempuan ditandai dengan mens, laki-laki ditandai dengan mimpi basah, saat itu, nah Allah menanamkan nafsu yang hakiki. Nafsu sing betul-betul akan menggiring dirimu lupa terhadap Allah. Ya, akhirnya sing orang tuane Kristen ya melu Kristen ya enggak. Sing orang tuane Islam ya melu-melu Islam raganya tapi Pak. Nah, awak heula. Tetapi ruhnya yang tadinya ruhnya Islam mulai deh dia mulai mengenal wanita ya, mencintai harta, resep ke itulah yang namanya Asmorondo. Lagunya namanya Asmorondo. Nah, itu sudah kita alami ya Pak ya. Sudah dialami ya. Asmorondono itu mulai seneng-senengnya, mulai mencintai dunia sehingga dia lupa terhadap Allahnya. Ya. Yang dituhankan pacarnya, hartanya, uangnya, jabatannya, ya, sekolahnya, ilmunya. Sampai anjok ayeuna mungkin orang teh masih dalam kondisi asmorondo, cinta terhadap harta, menuhankan wanita, tahta dan sebagainya. Bahkan yang paling parah menuhankan diri sendiri. Itulah Fir'aun yang sangat nyata dalam jiwa kita. Nah, ketika kita raganya Islam ya, karena pemilihan sih ya, suruh sholat gitu kan ya. Ternyata ruh kita gimana kondisinya? Ternyata ruh kita meleset Pak, belok. Ya, seolah-olah kita sholat ya dan sebagainya. Ternyata ruh kita belum masuk Islam secara sempurna. Apa buktinya? Sholat kita masih belum muncul Allahnya. Pengajian kita belum muncul Allahnya. Ya, masih ada tendensi yang lain. Ya, pengajian pengen dilihat alim. Sholat ingin dilihat alim. Ya, masih ingin dia pandang menjadi orang yang soleh, dipandang menjadi orang yang ulama. Apapun bentuknya itu, tendensi yang lain ternyata untuk betul-betul kembali kepada Allah, ya, itu ruh kita meleset jauh. Ya, buktinya apa? Ternyata kita saja belum bisa melaksanakan sholat secara hakikat. Yang kita lakukan baru sholat secara syar'i. Nah, nanti kita bedah ini bab syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Syariatnya gimana, hakikatnya gimana. Nah, sehingga kita makin gamblang. Ini dulu pengantarnya. Nah, kemudian ketika kita menikah itu tembangna yang namanya dandang gula. Nah, dandang gula itu. Dandang itu pahit. Gosong sih ya. Gula itu amis. Gulana amis. Bener. Pahitna aya, amisna sati. Itulah kondisi orang yang sedang menikah. Ya. Nah, ketika kita sudah menikah, sudahkah kita ingat Allah? Tidak, malah semakin lalai. Semakin tidak bertuhan Allah, mencari rezeki, tabrak sana tabrak sini. Ya. Bahkan dosa kita semakin banyak ketika sudah mulai dandang gula ini. Ya. Semakin ingin dihormati, semakin ingin dihargai, semakin apapun lah, itu akan kita cintai menjadi Tuhan
kita. Bahkan kita merasa berilmu, kita mulai ngaji pun akhirnya kita merasa berilmu. Ya. Maka Allah mengatakan menyindir, ya, Allah akan menutup, ya, menutup hati setiap manusia itu dengan makomnya, dengan tingkatan makomnya. Ditutup hatinya biar tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia ahli dunia, ahli harta, Allah akan menutup hatinya dengan hartanya itu sendiri. Hati-hati, Pak. Jika dia ahli tahta, ya, ahli jabatan, Allah akan menutup hati orang itu dengan jabatannya itu sendiri. Jika orang ahli ibadah, nah ini hati-hati. Orang yang ahli ibadah, dia hanya belajar, mohon maaf, dengan syariat saja, tidak ingin meningkatkan hatinya, laku hakikat ma'rifatnya, maka Allah akan menutup hatinya dengan ibadahnya itu sendiri. Dengan cara apa? Ujub, riya, membanggakan, memamerkan, sehingga dia lupa Allahnya. Ya, dia aku ibadahnya, dia aku sedekahnya, dia aku zikirnya, dia aku tahajudnya, dia banggakan meskipun tidak diucapkan, dalam hati muncul bangga, saya mampu. Nah, itulah yang namanya Allah sedang menutup hati orang-orang ahli ibadah dengan ibadahnya itu sendiri. Sehingga Allahnya belum kelihatan, Pak. Ya, kelihatan dohir rajin ya. Ya, kelihatan dohir luar biasa. Ya, bahkan pakaiannya juga luar biasa. Tetapi hatinya ternyata belum nyambung atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling parah adalah ketika seorang ahli ilmu, nah, ahli ulama ilmu, Allah akan menutup hatinya dengan ilmunya itu sendiri. Merasa sudah cukup, merasa sudah pinter, merasa paling pinter, merasa paling alim. Akhirnya yang muncul apa? Ya sama, kesombong. Diajarkan ilmu bagaimana mengenalkan Allah, dikenalkan dengan Allah, menolak, buru-buru menolak. Ini fakta, Pak. Buru-buru menolak karena apa? Allah sedang menutup hatinya dengan ilmu itu sendiri. Merasa sudah cukup gelasnya. Ya. Maka yang benar bagaimana? Lepas semua. Maka Allah mengajarkan, jalma-jalma, lamun erek ke masjid, sendal dicopot, wudu lu pakai pakaian bersih, kakara ke masjid. Aya no kadia jalma bawa sendal aya diasupkan. Enggak maksud diasupkan ke dia ya. Apa ditinggal apa dimasukin? Tinggal. Lek dimasukin pasti dimarahin sama Pak Lu atau Pak Kaim, jelas. Pernahkah engkau berpikir, kenapa kok Allah mengajarkan seperti itu? Sendal itu jika engkau hatimu ingin berjumpa Allah, ingin mengenal Allah, kembali kepada Allah dan bertuhan Allah, lepaskanlah sendalmu itu. Jabatanmu, pangkatmu, hartamu, tahtamu, ilmumu, taruh dulu di luar sana. Kita ngaji bareng-bareng di sini, kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ceritanya. Sendal bawa masuk, aku pang sugihna. Sendal bawa masuk, aku pang pinterna. Sendal bawa masuk, aku pang kudu dihormatina. Mubah Pak pengajian Pak. Mual asup iya. Karena dia membawa sendal ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau ingin berjumpa Allah, maka lepaskanlah. Semua itu hanya sendal, Pak. Yang selama ini kita banggakan itu hanya sendal. Lepas di sana. Maka Allah disuruh untuk bersuci. Wudunya dibenerkan. Maka yang kita anut dua, laku zahir dan juga laku batin. Laku zahir kita diajari wudu. Pernahkah berpikir maksudnya apa gitu kan? Apa iya kita hanya berkumur-kumur udah gitu. Itu baru di sisi zahir. Nah, terus bagaimana dosa mulut kita ini? Sudahkah kita wudui dengan air? Air istighfar sudahkah? Ketika wudu berusahalah ya Allah ampunilah dosa mulut saya. Minimal itu lakukan. Ya Allah ampunilah dosa mata saya, mulut saya, muka, tangan, kaki, kepala, merasa paling pintar, ingin dihormati, dihargai,
masa paling alim ulama katakanlah. Ketika membasuh itu mohon ampunlah sama Allah, maka laku dohir engkau dapat, laku batin engkau juga lakukan. Ya. Maka di saat itulah muncul ajaran dinul tauhid dibawa oleh para nabi. Ketika manusia mulai lali terhadap Tuhannya, pasti akan muncul utusan-utusan Allah untuk mengingatkan kembali agar apa? Hati manusia yang tadinya Islam belok ketika Asmorondono, apalagi Dandang Gulo ya, diingatkan ketika pangkur. Pangkur itu biasanya umur 40 ke atas. Giginya mulai copot. Tuurnya mulai sakit. Ya. Parek, geli itu hati-hati Pak. Itu namanya jenengan kita semua sudah masuk fase pangkur. Naon deui geus mulai untuk ngeunah badan, capek ya. Lu biasanya jak-jak segitu ente gitu kan. Itu Allah sedang berdakwah dengan tubuhmu untuk apa? Ayo mau kapan lagi kembali kepada Allah. Ya. Jangan sampai dengan ibadah kita ditutup Allah dengan ibadah, dengan ilmu kita tutup Allah dengan ilmu itu. Maka caranya bagaimana? Buka hatimu selebar-lebarnya untuk menerima ajaran Allah, yaitu ajaran hakikat makrifat menuju Allah Subhanahu. Syariatmu itu sudah cukup Pak, segitu Pak. Sudah cukup. Wudu ya seperti itu, mau dikaji seperti apa ya seperti itu, bener nggak? Cukup. Ya. Sholat wajib ya seperti itu, mau dikaji seperti apa ya seperti itu. Maka sudah saatnya buka hatimu lebar-lebar untuk menerima hakikat makrifat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gerbang pertama. Gerbang pertama engkau sudah masuki, sudah kau buka. Ketika hatimu mau menerima, oh mudeng ramudeng, yang penting hati tidak menolak. Itu berarti engkau sudah masuk gerbang pertama menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada Allah itu jangan nunggu nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan. Luput Pak. Ya. Orang lain yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pak dewekna hatinya belum kembali kepada Allah. Apakah itu bisa dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Tidak. Ya. Hatinya ketika nanti di orang terakhir, 7 orang terakhir keluar dari kuburan ditanya ke malaikat Munkar dan Nakir. Bisakah kita rencanakan saat itu? Gila kami mikir heula. Atau bisa gitu ente ini? Hakikatnya pertanyaan itu tidak akan ditanyakan seperti kita bertanya kepada anak kecil. Itu sudah otomatis, Pak. Itu hanya sanepan. Yang sejatinya itu tanyakan dulu. Mungkar makir itu tanyakan dulu saat ini. Sudahkah kita bertuhan Allah? Ya, mungkar nakir dalam hatimu itu harusnya ikut bertanya saat ini. Sudahkah kita saat ini bertuhan Allah? Nah, nengko jawabnya nanti luput Pak. Saat ini padahal Tuhan kita Tuhan Tuhan nah Tuhan ilmu, Tuhan diri sendiri, Tuhan kepintaran, Tuhan kekuatan sendiri. Ketika ditanya siapa saudaramu, ya tanyakan sekarang, sudahkah kita berbuat baik dengan kaum muslimah-muslimat? Nah, nggak mungkin nanti bisa dijawab siapa saudaramu kaum muslim-muslimat, nggak mungkin. Waktu hidupmu saja tetanggamu kelaparan kita tidak tahu. Kita punya harta yang berlebih, kita juga tidak membagikan kepada orang yang membutuhkan. Apakah kita bisa menjawab nanti di sana? Tidak. Apalagi dikatakan Allah, apakah kitabmu, ya kan? Ya. Di sana dijawabnya bukan Al-Qur'an. Ya. Kitabnya apa? Ceken. Kitabnya adalah naon kitabnya, ya, macam-macam. Ya. Ada yang kitab pamali, ya. Ya jawab gitu nggih. Ada yang kitab naon deui lah ya, enggak bisa sebutkan, ini terlalu sensitif ya. Makanya dari sekarang kitab yang benar harus kita anut, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis, titik. Ya, buktinya apa? Agar kita bisa menjawab nanti di sana.
Ya secara sehat kita ngaji Al-Qur'an. Secara hakikatnya kita mengkaji hakikat maknanya Al-Qur'an. Caranya apa ya? Pengajian seperti ini. Pengajian seperti ini. Nah, maka ketika kita nanti ingin berjumpa Allah, itu jangan nanti, Pak. Ya. Nanti itu otomatis bagaimana sekarang? Ya. Kalau sekarang kita sudah ingin menemui Allah, contoh kecilnya gini saja. Gak usah membayangkan ingin ketemu Allah seperti kita ketemu Pak Lurah. Itu jangan, gak bakal bisa, Pak. Menemui Allah itu gini, Pak, sederhananya. Mohon maaf. Ketika engkau melihat suamimu marah, bisakah engkau melihat pandangan itu adalah pandangan Allah? Yang kau lihat adalah Allahnya? Apakah masih mentok ke makhluknya? Nek hati yang sudah berpandangan makrifat pasti akan sadar, salaki marah-marah, tak ke nunien marah, yaitu Allah Subhanahu. Itu artinya engkau sudah innalillahi wa innalillahi rajiun, sudah mati Pak engkau malah. Ketika engkau pandai menyian cimplung katakanlah, sudahkah hati ini melihat afalnya Allah? Perbuatannya Allah. Oh, lamun Allah yang memberikan ilmu, cara mencimplung, yang menggerakkan tangan ini, yang membuat otak ini berpikir. Pernahkah kita pandangan seperti itu mentok ke situ? Itulah yang namanya zikir yang sangat tokcer. Sangat tokcer agar kita selalu nyambung kepada Allah. Belum tentu kita zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf, bukan saya merendahkan ya. Itu juga kita lakukan, tetapi naikkan. Ketika istighfar, hati juga harus berkata, ya Allah ampuni dosa saya yang ini, istighfar 1. Ya Allah ampuni dosa ini, istighfar yang kedua. Gitu. Maka Allah mengatakan dari sholat duhur ke sholat asar dosanya akan diampuni. Tapi hati kudu sadar. Habis sholat 1 istighfar, dari dosa dari duhur ke asar diingat-ingat. Oh nyolong jambu, astagfirullahaladzim. Oh nyerekan salaki, astagfirullahaladzim. Gitu. Caranya. Asar sampai maghrib diinget-inget di istighfar. Asar maghrib sampai isya gitu terus. Syukur-syukur kalau malam sebelum tidur engkau bersafarilah, engkau berjalanlah flashback ke belakang dari zaman tadi, zaman akil balik, dosa naon nengges orang lakukan luput encan di istighfari, inget-inget satu-satu, engkau pasti akan diingatkan oleh Allah. Pasti itu, pasti. Dulu saya naon geseran tanah batur 1 istighfar. Dosa dulu apa? Ya, mendolimi orang 1 istighfar. Itulah yang dinamakan kita semakin bermakrifat kepada Allah Subhanahu. Ingat Allahnya, sudah itu yang paling rendah itu. Makrifat yang paling rendah adalah hati selalu ingat pandangan kita mentok kepada Allah. Saya datang ke sini. Ya. Bisa enggak hati sadar niat yang menumbuhkan saya datang ke sini adalah jangan kok aku itu niat dari diri, jangan. Ya. Kalau muncul niat dari diri, nanti ujungnya sombong, Pak. Oh, orang mah ayang mah hebat, bisa ke dia jauh-jauh itu bener gitu kan kadang-kadang. Nah, itu karena niat diakui munculnya dari dalam bukan munculnya dari Allah. Bisa lempang ka dia, lamun hati tidak memegang zikir itu, ya, pasti akan muncul dalam hati. Aing bisa lempang peda aing masih jab boga kekuatan, lupa Allahnya yang beri kekuatan, munculnya nyampe sini pasti kesombong. Ketika sudah betul duduk di sini, tujuannya juga harus betul, yaitu betul-betul mencari ridhonya Allah Subhanahu. Tidak ada tendensi ingin dihormati, dihargai, diberek kata Pak Edi. Amat diberek nah itulah. Itu hapus semua. Enak Pak, nggak punya beban. Contoh ya, tips buat Pak Lurah ini, tips nih buat Pak Lurah. Pak Lurah katakanlah ingin kondangan. Nah, dalam hati membawa nafsu. Wah, aing mah hayang dihormatan ya, punten Pak Lurah ya. Itu beban Pak Lurah. Prak nyampe tempatnya nubogana eueuh. Kalau nu rewang menempatkan ke tempat yang spesial, ditempatkan nyompot. Entah diladenan ongko. Kira-kira beban tuh.
Nah, kalau dari awal sudah lepaskan beban itu, aing teu hayang dihormati, kok nanti dihormati? Alhamdulillah, beda, Pak. Ya. Beda itu caranya. Lepas semua beban itu, maka hati kita yang ingat adalah Allah Subhanahu. Itulah kenapa pentingnya makrifat itu wajib bagi semua makhluk Allah. Wajib. Ilmu makrifat itu bukan ilmu yang tinggi banget yang seperti kita bayangkan, tidak sebenarnya. Itu hanya akal-akalan setan agar apa? Hati setiap manusia tidak tersentuh ilmu makrifat. Ya. Makanya sing kiai ya di-stop jangan sampai menyebarkan. Sing umat di-stop jangan sampai menerima, ditakut-takuti. Seolah-olah ilmu makrifat itu ilmu yang paling luhur. Ya. Sehingga umat terstop hanya diberhenti di syariat dan tarekat maksimal. Rajin ibadahnya, masjidnya hebat, ya. Bangga zikirnya 1000 kali katakanlah, cek setan masih menang aing, ya. Zikir maneh masih karena pahala, masih karena surga, belum karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah gambaran sedikit sekelumit pentingnya kita mengkaji ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit ya sebelum kita selesaikan, kita ngambil pelajaran ya. Karena ini kenapa kok orang mati ya? Orang mati itu matanya merem enggak? Kenapa kok yang dimerem-meremkan? Ya, agar apa? Pernahkah engkau ngambil pelajaran di situ? Ternyata agar kita berjumpa Allah, matikanlah dulu hawa nafsu kita. Mata ya, mata janganlah engkau melihat ya dunia saja, lihatlah Allah, meremkan matamu dari segala nafsunya dunia. Ya, syarat engkau mati dan berjumpa Allah itu mati dulu. Ya, maka disuruh Kenapa kok orang mati tangannya sedekap? Ya, bukti bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Maka tangannya dilambangkan sedekap. Kenapa kok kayak gini? Itu bukti, Pak. Manusia itu ente bisa nana, cuma bisa kia. Apa yang kau banggakan? Tukang kayu, langsung masih muncul dalam hati. Ilmuku aing, kekuatanku aing, kepintaranku aing. Engkau belum bermarifat kepada Allah. Lamun digerakkan Allah, ditanamkan ilmu, aing teh bisa naon gitu. Betulnya munculnya seperti itu. Kenapa kok orang mati itu kenapa nggak dibungkus kain batik, kain pink? Kenapa kain putih gitu ya? Itu lambang Pak pelajaran hidup. Bisakah kau ngambil pelajaran dari situ? Kenapa kau nggak sakit kulit sekalian? Bukti dunia yang kita cari itu yang kita bawa hanya selembar kain putih. Itu adalah kesucian, yaitu pakaian takwa. Kain mori itu lambang bahwa pakaian yang terbaik di sisi Allah adalah pakaian kesucian, yaitu pakaian takwa, bukan pakaian batik, bukan pakaian kaos olahraga, bukan pakaian dinas. Kenapa kok nggak seperti itu ya kan? Itulah Allah memberikan pelajaran ketika dalam hal seperti itu. Kenapa kok di mandian? Ternyata untuk berjumpa Allah harus dalam keadaan bersih jasmaninya dan juga bersih rohaninya. Ya. Bagaimana kita akan berjumpa Allah ketika dalam hati kita masih tergambar semua nafsu dunia? Ya. Bagaimana kita? Pernahkah berpikir kenapa kok orang mati itu disolatkan? Kenapa nggak sholat sendiri gitu? Itulah Pak, untuk membuka mata hati kita, sholat kita selama ini itu juga hanya disolatkan oleh Allah Subhanahu. Untuk bisa sholat sorangan, untuk bisa. Sholat yang kita bangga-banggakan, bisa tahajud, bisa 5 waktu, itu jangan muncul dalam diri ini sholat semua adalah sholatnya Allah Subhanahu. Allah yang menggerakkan, makanya dilambangkan dengan orang mati untuk bisa sholat disolatkan. Nah, kemudian orang mati, kenapa kok dibawa ke kuburannya pakai keranda? Kenapa kok nggak digotong langsung gitu? Ya,
ternyata butuh kendaraan. Untuk berjumpa Allah butuh kendaraan naon? Islam. Islam yang dipegang oleh 4 orang, itulah syariat, thariqat, hakikat, makrifat. 4 orang itulah yang menyangga keranda Islam agar kok lamun mulai syariat sorangan bisakah keranda berjalan? Moal. Lamun syariat jeung thariqat sorangan bisakah berjalan jomplang? Nah, itulah pentingnya syariat, thariqat, hakikat, makrifat dilambangkan dengan keranda yang bertuliskan kain hijau bertuliskan la ilaha illallah. Islam juga jangan cuma keranda-kerandaan yang enggak ada kerudungnya. Tauhid dong. Masa kerandaan tadi tutupan? Lucu enggak? Maka harus ditutupin kain hijau la ilaha illallah. Itu wajibnya tauhid. Kalau enggak ditutupi, aib kita pasti akan terbongkar. Kenapa kok orang meninggal keluarganya suruh berputar ya? Itu lambang keluarganya harus mengikhlaskan. Harus ikhlas. Karena dunia itu pasti akan berputar. Ya, dunia pasti akan berputar. Kok kenapa setelah itu disawer? Naon duit jeung bener enggak? Duit yang kau cari ya, setiap pagi nyusukan sate ya Pak Edi ya. Untuk Pak Edi jualan pagi-pagi ya. Itu tidak akan engkau bawa ke dalam kuburan. Pasti akan disaurkan, diterima oleh orang lain, anaknya, saudaranya, keluarganya. Udah kletik. Berasnya kemana? Kemakan ayam ya. Dimakan ayam. Itulah perlambang bahwa semua yang kita kejar selama ini ya seperti itu. Maka diazani Allahu Akbar gitu kan ya. Agar sebelum ke Allah itu kita ingat dulu. Azan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Lah kenapa kok kudu dikubur di tanah? Kenapa nggak dibuang di leweng? Kenapa nggak dibakar? Ya, itu mengingatkan kita bahwa manusia asalnya dari mau sombong bagaimana? Tanahnya itu tempat injek-injek, tempat dicangkulan, itulah tanah. Ya, apa yang kita bisa sombongkan dengan tanah? Semua dari tanah kembali ke tanah menjadi dimakan belatu. Sedangkan ruh kita diambil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan bagaimana kondisi hati kita. Ingatkah Allah? Kembalilahkah kita kepada Allah ketika hidup? Atau malah kembali ke harta? Ke tahta, ke wanita? Ya. Ketika dikubur dikasih papan itu ya. Ya kenapa kok kudu dikasih papan? Kenapa nggak langsung dikubur? Ya, dikasih papan kan biar jenazahnya masih utuh gitu kan ya. Itu bukti Pak, sekuat apapun kita memelihara jasad ini akan ada saatnya runtuh. Kayu itu pasti akan runtuh Pak. Meskipun kayu terbaik, kayu non Pak, lurah kayu terbaik non Pak. Ya? Kayu terbaik kan jati kata langkau pasang. Ujung-ujungnya pasti hancur juga. Itulah bukti kekuasaan Allah dalam setiap detail apa orang yang nah kemudian dikubur ya, diazani. Kenapa kok dihadapkan kiblat ya? Itulah perlambang hidup kita ini di dunia harus menghadap ke kiblat, menghadap ke panutannya Rasulullah ya. Kiblat kita ya Rasulullah. Kiblat secara hakiki ya di Mekah sana ya. Secara syariat hakikinya adalah ya Rasulullah. Yang endingnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri kiblat kita. Nah, kenapa kok ditutup tanah kemudian dikasih kijing ya? Kijing. Kenapa kok dikasih kijing? Kenapa untuk dibiarin pakai tanah gitu? Ya, ditulisan nama deui. Itulah pelajaran bahwa manusia sehebat apapun mati pasti akan meninggalkan tak di situ. Cuman masalah nama etak nama baik atau nama yang buruk. Bukan berarti kijingnya mewah. Namanya baik belum tentu. Ya, belum tentu. Maka itulah pengingat kita, endingnya kita adalah hanya meninggalkan nama yang tertulis dalam nisan itu. Cuma nama ini apakah nama yang baik ataukah nama yang buruk? Maka sebelum itu terjadi,
ukirlah nama kita menjadi nama yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sedikit sekelumit, mohon maaf apabila kami harus membuka hal itu ya. Karena itu sudah petunjuk, dan intinya adalah manusia itu mencari ilmu sejak dari kandungan, sejak tadi ditentukan ruh itu sudah wajib hukumnya mencari ilmu. Angot ayeuna keur sehat-sehat ya Pak Kaim, keur ngantuk-ngantuk ya Pak Sudio ya, Pak Trisyanto. Wajib Pak, di dalam kandungan saja sudah wajib hukumnya. Hadis Rasulullah mengatakan carilah ilmu. Ya, manusia itu wajib mencari ilmu dari kandungan sampai dikandung liang Ketika ibu hamil, dengarkan ayat suci, jadi penghafal Al-Quran. Bener nggak? Itu bukti bahwa manusia sudah mendengarkan bicara yang baik ya. Makanya kalau ada istri hamil, suaminya jangan membunuh hewan. Itu betul Pak, pamali yang itu Pak, turuti itu Pak. Pamali yang bener-bener yang lurus itu turuti Pak. Nek sing ora masuk akal nggak tinggalkan. Anggap melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian ketika kenapa kok sampai dihilang lahat? Kan gespae Mas Vicky gitu kan? Maka Pak Kai mentalkin itu betul Pak, jangan disepelekan, itu bukan untuk guyon itu Pak. Pak Kai mengatakan, "Hei si fulan ya, si mayit ya atau apa? Lamun ki ayat lamun mau malaikat muka nakir ulah sieun ulah takut eta ke makhluk Allah kene gitu kan." Ya. Lamun ki ditanya Allah, Tuhanmu siapa? Jawab Allah. Itu masih mendengarkan Pak si mayit. Karena apa? Dirinya belum ditewak ku malaikat mungkar dan hadis Rasulullah ketika orang yang ziarah 7 langkah terakhir meninggalkan, maka tugasnya malaikat menewak dan menanyakan dia ke dalam alam kubur. Sebelum itu masih belum di alam kubur, masih di sekeliling Pak, masih di sekeliling ya. Maka ketika takziah, rahasianya adalah ketika engkau belum sempat minta maaf ketika yang meninggal, minta maaflah. Dia masih mendengarkan engkau untuk minta maaf. Namun pas hirup era minta maaf. Eta lamun takziah penting eta minta maaf di depan mayit. Jangan cuma mendoakan hampuranya barito. Itu kayak sadeng ya dewekna. Segala hampura kuring. Terus kurang kudu kieu ongko. Kesalahan maneh kuring hampura. Ya. Kesalahan maneh kuring hampu. Jangan cuma minta hampura unggul. Kita juga harus memaafkan lega Pak dia Pak. Sebelum ditewak ke malaikat sudah lega dia. Makanya hadis Rasul mengatakan carilah ilmu dari liang kandungan sampai liang Nah, itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Pak Kaim sih itu sih secara ini sia-sia ngitake jamak geus paeh gitu kan. Nah, dia enggak mengkaji hadis ini. Padahal hadis jelas mengatakan carilah ilmu sampai ke liang lahat. Artinya dia masih mendengarkan. Pak Kai mengatakan seperti itu, masih mendengarkan. Sejatinya dia juga berceramah untuk yang takziah, yang masih hidup ongko syariatna gitu kan. Syariat. Nah, ngingetkan nu takziah. Ya, segitu ya Pak ya. Nah, alhamdulillah malam ini kita dibukakan oleh Allah rahasia-rahasia seperti itu. Ya, insyaallah buka terus keinginan untuk menerima ilmu ya, semakin hari semoga kita semakin ridha Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengenal Allah dalam setiap apapun, pandangan kita mentok kepada Allahnya dalam hal apapun. Itulah hati orang yang betul makrifat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Insyaallah nanti akan ditutup doa oleh Pak Kaim, dan apabila kurang lebihnya ini adalah mengingatkan diri saya pribadi. Apabila ada salah kata dan sebagainya, cuman harapan saya kalau pengajian di sana, yang sini yang duduk sana, yang di sini, yang sana juga duduk ke sini. Harapan saya gitu, masih dekat ini maksudnya kan ya. Ya, tunjukkan bahwa kita cinta Allah gitu kan ya. Nek melihat jarak berarti masih melihat makhluk. Dekat jarak kan makhluk Pak. Itu berarti pandangan kita belum makrifat kepada Allah. Kalau lihat Allahnya, jarak manapun tidak akan menjadi masa. Yang dilihat Allahnya, kalau kau salah ngeliat tembong, ngapain gitu ya? Yang dilihat adalah Allah. Ya wes titik. Ya. Gitu ya. Mohon maaf. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masrul